Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda ingin mencari keyboard wireless mechanical yang menggunakan red switch? Korang boleh mendapatkan Machinite K600 dengan 100 keys di sini dan desain seperti Gundam Switch yang sangat cantik untuk korang punya desktop. Korang boleh dapatkan segera di description down below ataupun pergi kepada punyotech.com/shop untuk mendapatkan Machinite K600 keyboard. Jangan lupa untuk pergi link down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Aurelie. Peace Noah ya. Waalaikumsalam ya. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah, insyaallah. Insyaallah ya. Kalau teman-teman kita itu kurang sehat ya, demam ya, sila konsumsi vitamin C, minum banyak air ya, biar terus hidrasi lah kayak gitu. Dan juga kepada teman-teman kita doakan semoga rezekinya lancar ya guys. Biar Amin ya rabbal alamin. biar berkat ya, biar kita doakan kalian karena udah support kita, dukung channel kita sehingga ke hari ini. Tanpa kalian siapalah kita ya guys. Nah, tapi sebelum itu Pakcik, makasih kepada teman-teman kita ya, yang udah komentar, yang udah like dan dislike kita juga, yang udah menekan tombol subscribe ya. Alhamdulillah, makasih ya guys, Anda semua luar biasa terus support kita ke hari ini. Insyaallah kita akan membuat satu reaksi dan juga entertainment yang jujur aja ya guys. Bukan sahaja jujur tapi lebih kepada tentang sejarah, tentang pengetahuan, ilmu pengetahuan yang baru ataupun yang hiburan bakal kita lihat ini. Kita suka yang hiburan, wisata, sejarah ya, yang sesuatu yang membuatkan hari kita itu semakin berseri, semakin muda kayak gitu. Bersemangat lagi ya. Nah, karena kita tahu ya, selama ini kita ada melihat beberapa pahlawan ya, pahlawan negeri Republik Indonesia itu ya. Jadi untuk kali ini kita ada melihat kepada 15 pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia. Nah, kita itu tahu yang presidennya aja, tetapi pahlawan ini guys, pahlawan ini mungkin dari zaman dahulu sehingga sekarang mengkali ya, kita nggak tahu ya. Nah, jadi guys, kita bakal lihat ini. Dan siapakah 15 pahlawan ini, penasaran juga ya Pakcik ya. Benar. Jadi nggak perlu basa-basi, kita akan mulai reaksi kita dalam 3, 2, 1 and go. Kemerdekaan Indonesia tidak akan terlepaskan dari perjuangan para pahlawan kemerdekaan dalam mengusir penjajah dari tanah air tercinta. Atas jasa-jasanya, negara mengangkat para pejuang tersebut sebagai pahlawan nasional. Untuk mengenang para jasa para pahlawan, berikut ini 15 akan menyajikan 15 pahlawan nasional yang paling dikenal sepanjang masa. Yang pertama yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman tidak hanya tercatat sebagai panglima tentara dan jenderal. Ya, yang ini dia ini memiliki darjah yang paling tinggi juga ya. Ini tinggi ya, jenderal banget. Dan juga kalau kamu perasan ya, ini yang benarnya aja ya, yang aku lihat miripnya itu seperti Ustadz Abdul Somad. Ya kan? Benar. Dia ada mirip kayak gitu. Ini bukan aku aja, netizen juga dan juga pernah jadi berita juga, yang mana wajah Jenderal Republik Indonesia, Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia ini, dia ini ada miripnya seperti wajah Ustadz Abdul Somad. Benar juga ya. Oke, kita lanjut. Republik Indonesia pertama, tetapi juga menjadi yang termuda dalam sejarah. Pada usia 31 tahun, Jenderal Sudirman sudah bergabung dalam para pahlawan kemerdekaan yang lain untuk berjuang mengusir perjuangannya guys, Jepang, ketika mereka yang merobek kedua yaitu Hasyim Asy'ari. Kiai Haji bendera Muhammad Belanda Hasyim itu ya. Asy'ari
merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi Islam di Indonesia. Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai intelektual muslim yang mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan gagasan-gagasannya yang lestari hingga sekarang. Yang ketiga yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian akibat gugurnya ribuan serdadu Belanda. Yang keempat yaitu Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantara telah berperan besar dalam pendidikan Indonesia. Perguruan Taman Siswa adalah salah satu hasil jeripayahnya dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang waktu itu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Belanda dan kalangan elit saja. Yang kelima yaitu Bung Tomo. Bung Tomo alias Bung Tomo adalah salah satu pahlawan nasional asal Surabaya. Bung Tomo dikenal dengan aksi heroiknya saat membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dalam melawan kembali tentara Netherlands Indie Civil Administratie atau Nica Belanda dalam pertempuran 10 November. Bung Tomo yang juga merupakan seorang jurnalis asal Surabaya ini juga dikenal dengan semboyan Merdeka atau mati dalam pertempuran berdarah di Surabaya tersebut. Pertempuran Surabaya kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang keenam yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut dengan Triumvirat Kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Syahrir juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri. Yang ketujuh yaitu R.A. Kartini. Sebagai salah satu pahlawan wanita, Raden Ajeng Kartini telah berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan semasa hidupnya. Latar belakang bangsawan tidak lantas membuatnya tunduk kepada para penguasa dan nilai-nilai mereka yang konservatif. Malah, Kartini dinilai telah memelopori bangkitnya perempuan pribumi dengan pemikirannya yang lebih moderat. Yang kedelapan Hari itu Kartini itu dia Kapitan ya kan? Patimura. Betul, Hari Kartini itu merupakan hari paling bersejarah untuk para wanita dan juga perempuan di Indonesia. Hak asasi wanita. Yes. Apa-apapun jangan lupa untuk follow channelnya 15. Iya, ini udah sesuatu yang sangat bermanfaat banget ya. Jangan lupa untuk subscribe 15. Oke, lanjut. Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Patimura adalah pahlawan bangsa yang berperan sebagai panglima perang dalam perlawanan rakyat Maluku dengan tentara VOC Belanda. Dengan wibawa dan kepemimpinannya, Patimura berhasil menyatukan kerajaan Nusantara, tepatnya Ternate dan Tidore, untuk menghadapi penjajah pada tahun 1817. Yang kesembilan yaitu Cut Nyak Dien, merupakan pahlawan nasional perempuan yang berasal dari Aceh. Pada masa Perang Aceh, Cut Nyak Dien ikut melakukan perlawanan dengan memimpin rakyat Aceh untuk menyerang Belanda. Kematian Ibrahim Lamnga yang merupakan suami pertamanya dalam perang tersebut telah mengobarkan tekad dan semangat Cut Nyak Dien untuk menghentikan penjajahan Belanda. Yang ke-10 yaitu Raden Dewi Sartika. Satu lagi pahlawan perintis kemerdekaan wanita Indonesia. Pendidikan dan diterimanya sebagai keturunan ningrat menginspirasi Raden Dewi Sartika untuk memperjuangkan hak pendidikan kepada rakyat pribumi untuk membangun sekolah khusus wanita. Yang ke-11 yaitu Sultan Hasanuddin. Sebagai ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin adalah salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan. Setelah naik tahta menjadi sultan dari kerajaan Goa, ia berupaya menggabungkan kerajaan-kerajaan kecil Indonesia Timur dan memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada pihak Kompeni Belanda.
Mantap. Yang ke-12 yaitu Tan Oh. Malaka. Tan Salah satu Malaka. pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia yang sering dilupakan jasanya. Beliau berperan besar dalam perlawanan terhadap kolonialisme bangsa Belanda. Pemikirannya yang tertuang dalam berbagai tulisan telah menginspirasi Soekarno, Hatta, dan Syahrir, serta tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari para penjajah. Yang ke-13 yaitu Martha Christina Tiahahu. Pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia berikutnya ini merupakan anak dari Kapitan Paulus Tiahahu yang turut membantu Kapitan Patimura dalam perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1817. Martha Tiahahu adalah satu dari segelintir perempuan yang terjun ke medan perang secara langsung. Usianya yang masih muda tidak membuatnya gentar dan takut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang ke-14 yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta yang biasa dikenal sebagai Bung Hatta adalah salah seorang pahlawan nasional yang berperan besar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semangat patriotisme Bung Hatta telah tumbuh sejak ia masih muda, dengan partisipasinya sebagai aktivis, anggota dari organisasi pergerakan nasional, hingga menjadi negarawan yang turut mendampingi Soekarno untuk memperjuangkan Indonesia dari penjajahan Belanda. Yang ke-15 yaitu Soekarno. Berbicara tentang pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa sang proklamator kemerdekaan itu sendiri. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang juga berperan sebagai pencetus dasar negara Pancasila yang kita gunakan saat ini. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno merupakan tokoh penting yang telah menginspirasi Indonesia dalam perjuangan mencapai gerbang kemerdekaan. Dan yang selanjutnya yaitu Agus Salim. Di awal berdirinya Republik, Agus Salim memegang peran yang tidak kalah penting dibanding tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan lainnya. Namun, kiprah Agus Salim di pentas politik kemerdekaan sudah jauh ada sebelum era kemerdekaan. Agus Salim merupakan salah seorang pemimpin organisasi Islam terbesar kala itu, yakni Serikat Islam. Agus Salim yang dikenal menguasai berbagai macam bahasa asing ini juga dikenal sebagai seorang diplomat yang ulung. Itulah daftar tokoh pahlawan kemerdekaan Indonesia yang paling dikenal, yang amat berjasa dalam kemerdekaan bangsa dan negara. Semangat mereka memang patut dijadikan contoh dan teladan bagi anak cucu kita, agar Indonesia tidak pernah lagi menjadi tanah jajahan, serta menjadi negara maju di masa depan seperti yang diinginkan para pahlawan. Baiklah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Sangat bermanfaat bagi kita, sebab kita tahu juga ada beberapa tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan ini yang berjaya membuat pesantren ya, kalau nggak silap. Pesantren yang sehingga ke hari ini masih lagi digunakan dengan megahnya. Alhamdulillah, syukur. Syukur. Dan juga inilah pencipta, yaitu pencipta bagi aku, pencipta kedaulatan negara itu. Kedaulatan negeri itu dicipta oleh mereka ini, ya. Betul. Oleh pahlawan-pahlawan yang dahulu berjuang, ya. Kita suka ngeriak yang sejarah kayak gini, guys. Ya, biar kita nggak salah anggap, biar kita lebih tahu pengetahuan itu biar lebih luas, ya. Yang mana hari ini juga kalau namanya Pancasila itu ya dari mereka inilah. Maksud aku, apa yang mereka perjuangan itu mereka dapat rangkumi dalam satu kata-kata untuk diri kita itu di Pancasila itu sebenarnya dari perjuangan orang-orang dahulu sebenarnya. Ya. Dan alhamdulillah juga daripada 15 ini kita mengetahui beberapa tokoh yang kita sendiri pun tidak tahu. Tokoh, panggil tokoh. Seperti Agus Salim, ya kayak gitulah. Dan juga ada beberapa tadi guys ya, nggak ingat namanya, tapi yang paling penting itu adalah perjuangan mereka itu sangat-sangat memberikan kita tamparan yang harus kita terapkan dalam diri kita, ya. Harus kita jadikan contoh lagi-lagi, apatah lagi kata-kata daripada mereka itu. Ya, benar. Perjuangan mereka itu nggak ada takutnya untuk sesuatu. Yang penting itu adalah negaranya. Benar. Sedangkan wanita itu aja berjuang, ya. Ini kekuatan keaslian
kasihan pahlawan itu ada pada diri mereka. Ya. Benar-benar. Ini Darah mereka ini daging untuk memperjuangkan negara itu, masya Allah. Tiada tandingannya. Benar. Tiada tandingan. Ini nggak harus kita nggak harus diberi pangkat ya Pak Ci. Maksud aku itu nggak harus dibagi pangkat itu, nggak ada yang harus kita berikan kepada mereka perjuangan itu. Nggak ada harganya. Harganya itu terlalu bernilai. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Lebih daripada pangkat, lebih bernilai dari apapun yang seisinya ya. Itu perjuangan itu nggak ada harga guys. Pangkat itu di bawah. Ya, pangkat jiwa itu mereka itu di atas. Jiwa di atas, jiwa perjuangan itu di atas. Itu maksud kita. Wow. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jadi guys, kalau kalian ada ingin kita menambah apa-apa ataupun pendapat kalian ya, mana yang kalian paling idol ya kayak gitu ya kan. Nah, idola kalian mungkin ada di sini ya, sila komentar di bawah ya, karena yang paling penting itu benar lah ya, perjuangan itu kita harus teruskan biar sehingga KRI ini jangan dijajah lagi ya. Insya Allah. Tapi sangat bermanfaat. Tapi kena ingat, kita berjuang bukan untuk memecah belahkan kaum. Ya benar. Tetapi untuk mempersatukan. Ya benar-benar. Kalau mereka ini pejuang dahulu itu, mereka itu cinta kedamaian guys. Karena itu mereka berjuang ya. Mereka itu suka karena kedamaian, gak suka diganggu kayak gitu. Betul. Ya. Dan yang akhirnya itu bukan mau pergi ke peperangan, mereka itu pengen kan kedamaian. Nah, jadi gimana pun ya, selagi nggak terusik ya, setakat kata-kata ataupun apa saja, kalau selagi nggak ada terusik ya, mereka akan coba untuk memperjuangkan kedamaian. Nah, kita jangan bilang mereka ini sebenarnya pengen berperang, berani karena perang. Enggak. Semua orang yang berperang itu pengen kan kedamaian sebenarnya. Ya, nggak tahu kalau di Europe lah. Ya, kalau di mana-mana itu yang aku tahu, kalau namanya Indonesia, mereka berperang itu untuk kedamaian. Ya. Benar-benar. Itu yang paling kita respect banget dengan pejuang-pejuang yang dahulu. Jadi guys, begitu saja untuk kali ini ya. Yes, itu saja pada yang berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video-video berkenaan dengan sejarah, just komen dulu beserta dengan link, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.